Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kisah Nabi Allah Nuh. Di lanjutan selanjutnya, masih di referensi yang sama, kitab Bada'i'uz Zuhur karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas di halaman 54, cetakan Haramain. Di lanjutan ini pengarang mengangkat profil Auj bin Unuk lewat mengangkat pernyataan Imam Kasai. Imam Kasai berkata, sesungguhnya Anuk ibunya Auj adalah keturunan dari anak cucu Adam yang buruk rupa dan buruk pula bentuk tubuhnya. Dia adalah tukang sihir yang mahir. Dia melahirkan Auj kemudian mati setelah 100 tahun dari kelahiran anaknya. Ketika Auj sudah dewasa, ia berubah menjadi manusia raksasa yang tinggi badannya mencapai 600 zira'. Begitu pula dengan lebarnya, yaitu dengan ukuran zira' zaman dahulu, sama dengan ukuran 1,5 zira' sekarang. Sehingga diceritakan bahwa di saat badai banjir tufan tiba, banjir itu tidak bisa sampai pada lututnya. Di saat ia duduk di atas gunung, ia bisa memasukkan tangannya ke laut dan bisa mengambil ikan dari dalam laut tersebut, serta bisa memanggang ikan tadi di teriknya matahari. Di saat ia marah, maka seluruh penduduk desa ia kencingi dan membuat mereka tenggelam di dalamnya. Diceritakan juga bahawa ia memperdayakan penduduk desa. Maka para penduduk berkata padanya, "Kami akan membuatkanmu baju, dan kami tidak akan mengambil harganya kecuali setelah 1 tahun." Setelah itu semua penduduk desa keluar untuk membuatkan baju dari kapas dan memakaikannya pada Auj, yang kemudian membuat Auj pergi menjauh daripada penduduk desa tersebut. Di saat ia melewati perkampungan itu, ia teringat akan janjinya. Maka ia cepat-cepat berlari karena takut ditagih hutangnya. Juga diceritakan bahawa Auj hidup selama 4.500 tahun, sehingga ia bisa menjumpai masa Nabi Allah Musa. Tatkala Nabi Musa masuk ke Padang Tih beserta rombongan Bani Israel, Auj ingin menghancurkan mereka. Ia datang pada tentara Musa untuk mengetahui ukuran kekuatan mereka. Dan di saat ia mendapatkan keleluasaan, maka ia mencabut gunung dan menggendong gunung tersebut di atas kepalanya. Kemudian ia mendatangi Nabi Allah Musa untuk memukul mundur tentara Musa. Akan tetapi gagal, karena Allah mengutus burung hudhud dan menjadikan burung hudhud itu mempunyai paruh besi. Lalu burung tersebut turun ke batu itu dan memaruhnya sampai berlubang. Setelah itu batu tersebut jatuh ke leher Auj dan membelenggunya sehingga ia tak bisa bergerak. Di saat Nabi Allah Musa melihat kejadian itu, maka Nabi Allah Musa mendekat dan memukul Auj dengan tongkatnya, yang tinggi tongkat Nabi Allah Musa dengan ukuran 10 zira'. Nabi Allah Musa melompat ke udara setinggi 10 zira', sedangkan tinggi Nabi Allah Musa sendiri adalah 10 zira'. Maka pukulannya tidak sampai mengenai lutut Auj. Kemudian pukulan Musa menghantamnya. Seketika itu Auj terjatuh dan mati tergeletak di lapangan seperti gunung besar. Diceritakan pula bahawa di Gunung Tadri ada sebuah sungai yang bernama Ta'i. Di sana ada jembatan yang besar. Dikatakan bahawa jembatan itu berasal dari tulang rusuknya Auj bin Anuk. Dan hal ini termasuk dalam keajaiban dunia. Imam Al-Kasai melanjutkan, di saat Allah telah memberi wahyu pada Nabi Allah Nuh,
bahawa yang akan menggendong kayu adalah Auj dari Kufah menuju desa di daerah Baghdad yang bernama Hairah. Maka Nabi Allah Nuh mendatangi Auj dan memintanya untuk menggendong kayu tersebut. Namun Auj berkata, "Aku tidak akan mau menggendongnya untukmu sehingga kamu mengenyangkan perutku dengan roti." Di waktu itu Nabi Nuh membawa 3 potong roti yang terbuat daripada gandum dan memberikannya pada Auj 1 iris dan berkata, "Makanlah roti ini." Lalu Auj tertawa dan berkata, "Seumpama gunung ini jadi roti, itu pun tidak akan bisa mengenyangkan perutku. Bagaimana mungkin aku bisa kenyang hanya dengan irisan roti ini?" Kemudian Nabi Nuh memotong irisan roti tersebut dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Nabi Allah Nuh berkata, "Makanlah." Maka Auj memakannya. Lalu Nabi Allah Nuh memberinya seiris roti lagi. Akan tetapi ia menolak karena sudah merasa kenyang dengan memakan setengah irisan roti tadi dan tidak mampu untuk memakannya lagi. Dan setelah itu Auj menggendong semua kayu jati yang telah Nabi Allah tanam di Kufah menuju Baghdad Hairah dengan sekali muatan. Ketika kayu-kayu itu sudah siap dan berada di hadapan Nabi Nuh, lantas Nabi Nuh berkata, "Wahai Tuhan, wahai Allah, bagaimanakah cara untuk membuat perahu?" Kemudian Allah memberi wahyu kepada malaikat Jibril supaya mengajari Nabi Nuh membuat perahu. Lalu Nuh menjadikan kayu-kayu tersebut sebuah papan dan menggabungkannya satu sama lainnya serta memakunya dengan paku besi. Lalu menjadikan bagian depan kepala perahu seperti kepala burung merak, ekornya seperti ekor ayam jago, paruhnya seperti paruh burung alap atau burung gagak, sayapnya seperti sayap elang, dan wajahnya seperti wajah burung merpati. Kemudian Nabi Allah Nuh menjadikan perahu tersebut 3 tingkat, menurut pendapat yang lain 7 tingkat. Ibnu Abbas berkata, perahu Nabi Nuh panjangnya 1000 zira', lebarnya 600 zira' dan tingginya 300 zira'. Diceritakan bahawa Nabi Allah Nuh membuat perahu selama 40 tahun. Semua kaum menghina dan meremehkannya. Mereka berkata, "Wahai Nuh, kamu telah meninggalkan kenabian dan menjadi tukang kayu?" Al-Kasai juga berkata bahawa pada suatu malam para kaum Nabi Nuh keluar dan berusaha menyalakan api pada kayu perahu tersebut. Akan tetapi apinya tidak bisa menyala. Lantas mereka berkata bahawa ini adalah sihirnya Nuh. Di saat pembuatan perahu sudah hampir jadi, maka Nabi Allah Nuh melapisinya dengan aspal. Kemudian Allah memberi wahyu kepadanya agar Nabi Allah Nuh memberi 4 paku di samping kanan kiri perahu dan memberi ukiran di setiap satu pakunya. Lalu Nabi Allah Nuh berkata dan bertanya, "Wahai Allah, apakah faedahnya itu?" Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Allah Nuh, "Ini adalah nama-nama sahabat Muhammad, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Perahu ini tidak akan bisa sempurna sehingga engkau melakukan hal tersebut." Maka Nabi Allah Nuh melakukan apa yang diperintahkan dan jadilah perahu tersebut dengan sempurna. Kemudian dengan izin Allah perahu itu berbicara dengan keras.
tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang maha awal dan maha akhir. Aku adalah perahu, siapa yang menaikiku maka ia akan selamat, dan siapa yang enggan padaku maka akan hancur. Lalu Nabi Allah Nuh berkata pada kaumnya, sudah percayakah kalian sekarang? Artinya, setelah perahu Nabi Allah Nuh berbicara, maka Nabi Allah Nuh berkata pada kaumnya, sudah percayakah kalian sekarang? Mereka menjawab, ini hanyalah sihirmu wahai Nuh. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh, murkaku sudah memuncak bagi orang-orang yang mendurhakaiku. Lalu Allah memberi perintah kepada Nuh untuk membawa bekal makanan pokok untuk 6 bulan dan membuat wadah untuk air tawar. Kemudian Allah menurunkan bola mata dari syurga yang mempunyai cahaya seperti cahaya matahari, supaya Nabi Nuh mengetahui pergantian siang dan malam dari bola mata tersebut. Lalu Nabi Allah Nuh meminta izin kepada Tuhan, kepada Allah untuk melakukan haji, dan Allah mengizinkannya. Maka berangkatlah Nuh untuk menunaikannya. Maka berangkatlah Nabi Allah Nuh untuk menunaikannya. Di saat Nabi Allah Nuh menuju Mekah, para kaum ingin menghancurkan perahu yang ditinggalkan Nabi Allah Nuh. Lalu Allah memerintahkan para malaikat supaya mengangkat perahu itu di antara langit dan bumi. Maka malaikat mengangkatnya, dan semua kaum Nabi Allah Nuh melihat kejadian itu. Di saat Nabi Allah Nuh sampai di Mekah, maka Nuh melakukan tawaf di Baitullah 7 kali serta berdoa untuk kaumnya, dan Allah mengabulkan doanya tadi. Di saat Nabi Allah Nuh pulang dari Mekah, maka Allah menurunkan perahu tersebut di atas permukaan bumi. Terima kasih kepada seluruh pengunjung media kami. Kita akan melanjutkan di bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.